Firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua di saat ini dalam kitab Titus pasalnya yang ketiga. Kita membaca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kitab Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Saudara-saudara jemaat, masyarakat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyapa kita semua dalam salam kemerdekaan. Merdeka! 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 Salam ini mengingatkan kita bagaimana kasih Tuhan atas negeri kita Indonesia. Hari ini kita bersyukur sebagai bangsa yang merdeka dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diperkenankan Tuhan merayakan hari ulang tahun ke-76 proklamasi kemerdekaan. Kita menyambut hari ini dalam ungkapan syukur atas kemenangan bangsa kita 76 tahun yang silam dalam perjuangan para pahlawan untuk keluar dari penjajahan dan kekuasaan bangsa lain. Sekalipun bangsa dan tanah air kita, segenap rakyat Indonesia masih berjuang untuk bisa keluar dari pergumulan pandemi COVID-19. Yang terkadang hal ini membuat kita khawatir. Apalagi pertambahan kasus kematian akibat virus ini semakin bertambah. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan perekonomian keluarga kita. Dan banyak sekali yang diakibatkan oleh pandemi ini tentang pergeseran-pergeseran yang terjadi yang membuat kita kehilangan krisis kebersamaan. Namun sebagai umat Kristen kita tetap menyambut peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa yang kita cintai, Indonesia ini. Yang tetap disyukuri karena kita boleh terbebas dari kekuasaan, terbebas dari penindasan, terbebas dari penjajahan. Sehingga dalam bentuk kebersamaan yang terus dibangun untuk saling menghormati, serta terus mengambil bagian untuk tetap menjaga toleransi di era disrupsi atau era yang semakin berubah, berkembang, baik antara umat beragama maupun sesama anak bangsa. Bacaan kita di hari kemerdekaan Indonesia ini, Titus pasalnya yang ketiga ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga, menceritakan tentang nasihat Paulus kepada Titus, supaya setiap orang percaya harus memiliki sikap dan perilaku yang baik, menghormati pemerintah yang adalah pemimpin bangsa. Dengan segenap pandangan yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus, Pak pemerintah itu pilihan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengarahkan satu bangsa menuju pada bangsa yang beradab, memiliki kepribadian yang baik dan
berintegritas. Bagi Paulus, menghormati mereka yang melayani dalam kepemerintahan bukan hanya karena terpaksa, melainkan dengan sukarela yang lahir dari hati nurani yang baik untuk saling menopang membangun kerjasama antara rakyat dan pemerintah. Sebagai masyarakat yang baik, tentu bagi Paulus betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Betapa pentingnya nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang harus dipertahankan dan taat pada segenap aturan yang dibuat untuk kepentingan kita bersama. Artinya menjadi masyarakat yang baik, jangan kita suka tabrak aturan. Kita suka menuntut hak tetapi tidak melakukan kewajiban kita sebagaimana yang telah diatur. Maka semua hal yang menyebabkan intoleransi harus ditiadakan, supaya tatanan hidup bersama yang saling menghormati dan menghargai itu tetap terjaga dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Dan mengingat bahwa apapun yang kita lakukan dan perjuangkan selama ini sebagai bangsa yang merdeka, semua terarah dan tertuju sebenarnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau bukan Tuhan, orang yang tidak merdeka. Kalau bukan Tuhan, tanah air kita tidak akan ada sampai hari ini. Pasti kita masih dijajah. Pasti kita masih hidup dalam kemelaratan yang tentu itu mengakibatkan penderitaan. Artinya benar-benar melahirkan sebuah bangsa yang rakyatnya termasuk di dalamnya kita sebagai jemaat Tuhan selalu mengupayakan untuk berpikir dan bertindak dalam kebenaran di dalam takut akan Tuhan. Sebagaimana kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Bagaimana wawasan kita sebagai bangsa yang merdeka itu dibentuk dalam cara pandang yang baik. Yang tentu di dalamnya kita percaya tatanan kehidupan sebagai sebuah bangsa yang diberkati oleh Tuhan itu akan berlangsung demi kebaikan kita bersama yang terus diberkati. Dalam ayatnya yang kedua, Paulus menekankan kepada Titus supaya mengajarkan jemaat Tuhan untuk tidak menfitnah. Artinya tidak menyibukkan diri sebagai penyebar gosip ya. Kalau orang Manado suka bilang Carlota kan. Suka baca-cerita orang. Menjelekkan orang lain yang membuat nama baik sesama kita tercemar. Yang pada akhirnya kasih persaudaraan menjadi hancur. Serta membawa kita pada ketiadaan kasih. Saudara, kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 mengingatkan kita kembali. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Jangan suka menghakimi sendiri tanpa melewati satu proses hukum. Artinya diingatkan untuk tidak menuntut pembalasan, atau lebih jelas dalam hukum Tuhan, dalam aturan firman Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi mengupayakan diri untuk memahami bahwa Allah lah yang berhak untuk menghakimi, bukan kita main hakim sendiri. Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di momen perayaan syukur hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini, kita diajak untuk menghormati pemerintah kita, untuk setiap dedikasi dan pemberian diri mereka untuk membangun, mensejahterakan, melindungi kita dari berbagai macam ancaman. Saudara, kata hormat di sini berarti kita juga sebagai warga negara yang baik
taat akan aturan hukum, yang tentu di dalamnya menjaga kebersamaan sekalipun memang di tengah-tengah perbedaan, baik suku, ras, budaya, bahkan agama atau keyakinan kita yang berbeda. Sehingga kita diikat dalam kebinekaan tunggal ika. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Terkadang kerukunan antara sesama anak bangsa terkikis, karena sulit sekali menerima perbedaan, sehingga muncul sikap dan perilaku yang anarkis, demo di sana sini. Akhirnya kita sendiri mengorbankan kebahagiaan kita dan bangsa ini, dan pada akhirnya lemahlah kebersamaan dan kesatuan kita. Betapa pentingnya satu kondisi hidup yang rukun dan damai, yang juga melahirkan kepribadian anak bangsa yang bersikap jujur, yang bersikap adil dalam segenap tindakan, yang terus memelihara toleransi yang baik antara umat beragama, lingkungan sekitar kita, di mana kita berada, kita menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Saudara, merdeka berarti kita diberikan kebebasan. Tetapi bebas bukan berarti tanpa ditata dengan aturan. Justru aturan hukum mengiyakan kita untuk memiliki hak mengeluarkan pendapat. Hidup untuk memiliki keyakinan kita sendiri tanpa melukai orang lain. Saling berdampingan sekalipun kita berbeda. Ya, semua terurai dalam kebinekaan tunggal ika itu sendiri. Beda budaya, suku, ras, dan agama tidak mengapa. Karena kita satu bangsa dalam tanah air Indonesia yang tetap bersatu sampai hari ini. Saudara, kita diajak untuk mencintai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita. Terus menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tanda perjuangan kita bersama. Menjaga keutuhan NKRI dalam kebersamaan untuk bela negeri, membela yang adil, dan mempertahankan kebenaran hidup. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah telah memerdekakan kita semua dari dosa dalam satu arak-arakan umat Allah untuk masuk dalam kerajaan kekal yang terus hidup dalam kebenaran dan terus menghadirkan keadilan. Sehingga pakailah kemerdekaan yang kita nikmati untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam suatu hidup yang terus dijalani, yang senantiasa mengarahkan kita untuk hidup berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita percaya 76 tahun ini kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tanah Minahasa ini adalah tanah yang diberkati, tanah yang subur, tanah yang kaya, tanah yang ada dalam kebersamaan membangun satu kehidupan sebagai masyarakat dan pemerintah yang menuju pada kehidupan yang aman dan tentram. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk pakai kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Kita semua tidak mau dijajah lagi. Kita semua tidak mau diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan lagi. Sehingga di dalamnya satu tekad dan kebersamaan yang harus kita perjuangkan. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Mari kita berbondong-bondong untuk ada dalam kebersamaan dan keutuhan hidup sebagai bangsa yang tetap ada dalam kebersamaan. Sehingga kita percaya, apapun kesulitan yang dihadapi oleh bangsa ini, Tuhan pasti akan tetap menaruh berkat dan memberi pengharapan iman. Bangsa kita adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan.
Selamat kita merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan mengasihi kita semua dan firman ini menjadi berkat. Amin.